kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, dan semoga sampai kepada kita semua para pengikutnya kelak sampai akhir zaman mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah baik, insya Allah pada hari Selasa untuk tema kajian hari ini insya Allah akan dibawakan oleh guru kita semua yaitu Ustadz Abu Hamzah. Kita sama-sama mendoakan guru kita, beliau Ustadz Abu Hamzah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bisa diberikan keistiqomahan, memberikan ilmunya kepada kita ya di kajian fikih muamalah ini. Mungkin itu pembukaannya dari saya selaku host. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Abu Hamzah. Silakan Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ja'ala hadzal yaum wa nazzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan khairan ni'am ahmaduhu wa ashkuruhu ala kamali ihsani wa huwa dzul jalali wal ikram wa as'aluhu hidayah wal maghfirah ala rinqiyati dinihil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama sedang melaksanakan saum. Ya. Kang Ipan, suara saya cukup jelas? Alhamdulillah cukup jelas, Ustadz. Nah, Ibu Nunung sama Kang Iskandar suaranya kecil katanya, suara saya. Ya, mungkin agak lebih dekat mic-nya. Mungkin di beberapa perangkat kurang ini. Siap. Siap. Syukran Ustadz. Mudah-mudahan tetap semuanya bisa menyimak dengan baik apa yang insya Allah akan kita lakukan di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, saya dan juga saya lihat para peserta kajian fikih muamalah kelihatannya sehat-sehat ya, sekalipun sama dalam posisi berpuasa insya Allah, tapi tidak lantas mengurangi kekhidmatan kita, semangat kita untuk terus menambah ilmu, menambah wawasan dalam satu kegiatan yang difasilitasi oleh Syariah Greenland Channel. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan tentu saja seluruh pengikutnya yang setia menjalankan risalahnya hingga hari kiamat. Hadirin peserta kajian fikih muamalah setiap Selasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengawali aktivitas kita dalam kajian fikih muamalah ini, seperti biasa saya mengajak kepada seluruh hadirin peserta kajian fikih muamalah untuk berkirim suratul Fatihah kepada guru-guru kita, baik mereka yang masih terus berkiprah sampai dengan hari ini menyumbangkan segenap pikiran, segenap curahan kekuatan, tenaga, dan lain sebagainya untuk umat, maupun mereka para guru kita yang sudah mendahului kita menerima manfaat dari apa yang sudah mereka kerjakan selama hidup dalam dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kunatin sholiatin fil barakah umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Izin share screen. Para peserta kajian fikih muamalah, kita akan mengawali aktivitas kajian fikih muamalah ini dengan mengangkat tema terkait
gadai sawah. Hadirin jamaah kajian fikih muamalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara gadai sawah adalah perkara yang kurang lebih bagi daerah-daerah tertentu ini menjadi semacam nadi ekonomi bagi sebagian kalangan. Para petani yang saya maksud tentu saja, karena hanya petani lah yang punya sawah. Ya. Kalau marketing ya punyanya aset-aset kontakan untuk diprogres. Ya. Nah, sementara kalau petani ya punya asetnya sawah tentu saja bentuknya. Nah, karena memang ini menjadi aktivitas keseharian mereka mengelola sawah dan lain sebagainya, termasuk urusan gadai menggadai sawah pun, maka menjadi sesuatu yang terjadi secara turun temurun. Walau alam kapan memulai gadai sawah pada diri para petani ini dilaksanakan, apakah sejak zamannya mungkin ya kerajaan Majapahit atau apa begitu, atau ya hanya kebiasaan yang tanpa disadari kapan memulai dan kapan tersosialisasi berjalan begitu saja. Sama seperti halnya ketika hari ini kita mendapati kehidupan konon aturan berbangsa bernegara menggunakan demokrasi misalnya. Kapan disosialisasikan, kapan itu harus dilaksanakan, itu nggak ada yang mengetahui secara pasti kapan hal tersebut dijalankan. Baik ataupun buruk itu persoalan yang lain, tetapi yang pasti keberadaan kembali kepada masalah hukum gadai sawah atau persoalan gadai sawah dalam kesempatan ini adalah sesuatu yang secara orf atau tradisi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat perkampungan, khususnya persoalan persawahan. Maka dari itu tentu ya kita ingin mendapati semacam gambaran bagaimana sebetulnya perkara gadai ini atau wabil khusus gadai sawah ini bisa kita coba tetapkan status hukumnya seperti apa. Dan kalau sudah tahu status hukumnya A, B, C atau apapun, kita punya kepastian untuk mensikapi apakah menggadaikan sawah dilakukan atau tidak dilakukan. Setelah kita paham hukumnya tentu saja. Jadi jangan sampai kita beramal tanpa mengetahui status hukum. Ngapain sih ikut-ikutan ngezoom nggak jelas pagi-pagi hari Selasa jam 9 bla 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 bla, ngabis-ngabisin waktu doang misal begitu. Ya daripada nggak jelas ya sudah nggak usah dilakukan. Tapi ketika ternyata dinilai ada manfaatnya dari ngezoom di kajian fikih muamalah, tafadhol dilanjutkan kan. Apalagi di Ramadan khususnya thalabul ilmi atau menuntut ilmu, apalagi ini ilmu agama yang menyangkut perkara-perkara kehidupan di tema kita di hukum gadai sawah ini, insya Allah ada manfaatnya, berpahala wajib, dan yang wajib di Ramadan kita tahu sendiri dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa tuh 10 kali, bisa 700 kali kebaikan serupa jika dilakukan di luar Ramadan. Mudah-mudahan ya ini menjadi tambahan kebaikan buat kita, menambah amal dan berikutnya menambah ilmu, dan berikutnya kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat dalam praktek kehidupan kita. Sebelum berbicara terkait dengan gadai sawah, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan gadai atau rohn. Pada dasarnya, gadai adalah akad utang dengan jaminan sebagai penguat kepercayaan bahwa utang tersebut akan dilunasi tepat waktu oleh pihak yang berhutang atau rohin. Jika pelunasan hutang tersebut telat dari waktu yang ditetapkan, maka barang jaminan, barang agunan ini bisa dijual oleh pemiliknya untuk menutup utang yang sudah jatuh tempo tersebut.
Ini deskripsi dari gadai. Ya. Ada istilah orang Sunda, banda, katalang, raga. Ah, ini tepatnya di sini. Jika kemudian raga kita butuh asupan makanan dan kemudian tidak ada makanan yang bisa kita konsumsi, maka harta, apapun harta kita, ini akan kita gunakan untuk bisa diubah menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi. Agar apa? Agar raga kita juga bisa uh, apa kembali bugar, kembali sehat, kembali ceria dan lain sebagainya. Atau dalam konteks ketika kita mendapati kondisi yang lagi viral ya, dibegal, nah, pilihannya harta atau nyawa. Ya sudahlah, kooperatif dengan begal, kita serahkan harta kita. Begitu. Ya. Karena begalnya sudah wanti-wanti. Ya. Kalau Anda kooperatif, ya saya akan menjalankan tugas utama saya sebagai begal. Tapi kalau Anda kooperatif, Anda bisa terkena kasus. Begitu ya. Nah, itulah deskripsi dari Banda Tatalang Raga, kurang lebih begitu. Ya. Nah, sementara terkait dengan gadai sawah, kalau kata orang Aceh, gala umong. Ini saya dapat di Wikipedia. Saya cari gadai sawah itu apa, kata orang Aceh disebut dengan gala umong. Ialah aktivitas yang umum dilakukan oleh pemilik sawah di daerah tertentu. Saya contohkan saja di Karawang, ya, biar tidak ada persepsi yang lain, karena salah satu aktivitas gadai sawah terjadi di Karawang, ya, beberapa tahun sebelum saya mengenal dan berinteraksi lebih dalam dengan warga Karawang. Saya 1999 berpindah posisi, berpindah rumah dari Purwakarta ke Karawang. Dan semenjak itu saya tahu kalau di Karawang ada aktivitas gadai sawah. Aktivitasnya adalah kurang lebih begitu, ya. Seorang pemilik sawah ketika membutuhkan dana, membutuhkan uang, dia akan mendatangi orang kaya untuk pinjam uang dengan mengagunkan atau menjaminkan sawahnya, kemudian membiarkan sawah miliknya tersebut dikelola oleh orang kaya tersebut. Sampai kapan? Ya, sampai utangnya bisa dilunasi ataupun dikembalikan. Contoh, si Fulan datang kepada orang kaya. Orang kaya ini kemudian bertanya, ada apa, Mang? Butuh uang, Pak. Nah, misalnya begitu. Berapa? Nah, 10 juta misalnya. Terus apa nih yang harus saya pegang? Nih, sawah saya, kasih. Kapan dikembalikan? Ya, setahun lah. Setahun berlalu, uangnya belum bisa dikembalikan, ya si orang kaya biasanya tidak segera menagih, apalagi dia bisa mendapatkan manfaat karena sawahnya dia kelola dan hasilnya 100% menjadi milik orang kaya tersebut. Ya. Sampai kapan? Ya sampai bisa dilunasi. Tidak ada batasan waktu. Bahkan dalam contoh kasus yang lainnya yang pernah saya dengar, si orang kaya ini bisa memiliki banyak sawah dengan konsep gadai sawah ini. Ya. Kembali kepada si petani yang punya sawah tersebut, di saat 1 tahun 2 tahun nggak bisa balikin, akhirnya dia datang lagi kepada orang kaya, ampun dah saya nggak bisa balikin nih uang pinjaman ini, ya sudahlah dibeli saja sawah saya, begitu. Nah, inilah proses terjadinya pemindahan hak sawah dengan si orang kaya tersebut. Si orang kaya tinggal menambahin sedikit saja. Biasanya sawah itu ditaksir hanya separohnya. Nah, berikutnya ketika apa tuh si yang punya sawah ini bicara lagi untuk mengembalikan sawah tapi tidak punya uang, akhirnya caranya ya sawahnya dicoba tambahin lagi 10 juta lagi, selesai sawah si petani berpindah tangan kepada si orang kaya, ya. Jadi harganya 20 juta untuk sekian meter misalnya, dengan embel-embel si pemilik
harta atau orang kaya sudah tahu nih sawahnya memiliki potensi penghasilan per sekali panennya sekian-sekian dan lain sebagainya. Jadi ini bagi orang kaya tijarotan dan tabur, gitu. Perniagaan yang tidak pernah rugi. Gitu. Ya, jadi sudah ada kepastian karena beberapa sawah itu kadang tidak jelas hasilnya, gitu. Ya, modalnya sudah ketahuan berapa begitu hasilnya ternyata tidak seperti cerita-cerita orang. Mengelola sawah hasilnya signifikan dan lain sebagainya. Tidak seperti itu ternyata. Tetapi inilah gambaran kenyataan di lapangan, khususnya apa yang saya ketahui di daerah Karawang. Sekali lagi, persoalan gadai sawah atau gala umum kata orang Aceh ini terjadi. Sampai kapan? Sampai hari ini masih terjadi. Ya. Mereka tidak pernah berbicara hukum. Ya, yang ada adalah dari zaman baheula sudah terjadi. Nah, itu hukumnya. Ya. Bukan hukum syariat yang kemudian dipakai, tapi hukumnya hukum zaman baheula. Baik. Para peserta kajian fikih muamalah, kita akan melihat bagaimana pandangan hukum terkait dengan persoalan gadai sawah ini. Pertama, terkait dengan persoalan gadai sawah ini adalah jika utang atau dain yang ada antara pihak yang berutang, yakni pemilik sawah, dengan pemegang gadai adalah utang qard atau pinjaman. Misal pihak berutang pinjam 10 juta, maka haram hukumnya pemegang gadai mengambil hasil panen tersebut atau mengelola sawah tersebut sekalipun itu diizinkan oleh pemilik sawah atau orang yang berutang. Di bagian dari penjelasan deskripsi hukum, deskripsi fakta dari hukum gadai sawah, kita tetapkan dari sisi pandangan hukum. Untuk unsur yang pertama ini, jika hutangnya adalah qard, ya tadi minjem uang 10 juta, nih sawah saya silahkan dipakai, ya diambil manfaatnya dan lain sebagainya, maka praktek muamalah seperti ini adalah haram, gitu. Ya. Nanti kita lihat penjelasan dari ya. Kemudian berikutnya yang kedua, jika utang atau dain yang ada akan terjadi adalah bukan qard, bukan pinjaman. Nah, gimana penetapan hukumnya jika utang piutang yang terjadi antara pemilik sawah dengan orang kaya itu adalah bukan pinjaman, atau pemilik sawah dengan siapapun yang memberikan pinjaman ini atau memberikan utang ini bukan dalam kategori qard, ya. Misal apa itu aktivitasnya? Karena jual beli tidak tunai, ya, atau karena aktivitas sewa yang dilakukan tidak tunai, atau bisa saja karena mahar yang tidak tunai, ya, atau segala macam utang lainnya yang tidak masuk dalam kategori qard atau pinjaman, ya. Jadi di dalam penjelasan pada kesempatan pagi hari ini saya membedakan antara utang dengan pinjaman. Utang dipahami dengan dain, nah, pinjaman dipahami dengan qard. Ya. Dalam persepsi yang pertama, ya, panduan hukum yang pertama, kalau qard ataupun pinjaman, maka dia tidak boleh memanfaatkan harta agunan untuk kepentingan dari si pemilik harta atau yang memegang jaminan. Sementara untuk jual beli tidak tunai, sewa tidak tunai, mahar tidak tunai, maka boleh, ya, hukumnya menurut syariat
pemegang gadai mengambil hasil panen tersebut dengan syarat diizinkan pemilik sawah atau pihak yang berhutang. Contoh sederhananya, misal saya beli mobil, ya, kemudian saya jaminkan sawah saja. Nah, mobilnya itu belum lunas, maka barang jaminan berupa sawah saya berikan misalnya ke Kang Ipan. Nah, bolehlah pakai nih sawah saya. Gitu. Maka Kang Ipan boleh mengambil dan mengelola sawah saya tersebut dan mengambil hasil panennya, nah, setelah diizinkan oleh saya. Nah, ini jual beli tidak tunai, ya, karena mengagunkan sawah saya. Contoh sederhananya begitu. Ya, karena dia bukan koron. Ya, saya tidak minjam uang ke Kang Ivan. Ya, bedanya nih. Tapi jual beli mobil. Nah, Kang Ivan butuh jaminan mobilnya Fortuner misalnya begitu ya. Maaf menyebut merek misalnya. Ya, nilainya 700 juta misalnya. Hanya punya uang 200 juta. Nah, 500 jutanya saya bayar dengan cara dicicil. Nah, selama saya menyicil, saya mengagungkan sawah saya. Oleh Kang Ivan, sawah itu dikelola dan diambil hasil panennya. Itu boleh. Dari mana penjelasannya nanti kita akan lihat dalil-dalilnya insya Allah. Pertama, dalil yang mengharamkan memanfaatkan agunan berupa sawah tersebut. Ya. Dalil terhadap pemanfaatan sawah jika utang ini berupa pinjaman atau qard. Utang yang terjadi adalah dalam bentuk pinjaman. Sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida aqrada fala yakhudu hadiyah." Jika seseorang memberi pinjaman atau qard, janganlah dia mengambil hadiah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maksudnya hadiah dari siapa? Hadiah dari orang yang dipinjami. Pinjaminya. Nah, tadi contohnya saya minjem uang ke Kang Ipan 10 juta. Nah, kemudian selesai saya hajat saya 10 juta dikembalikan, terus saya kasih hadiah ke Kang Ipan. Apapun hadiah itu jangan diambil. Apapun hadiah itu, ya, mau sekeranjang buah, mau martabak, mau uang, atau memberikan tumpangan. Nah, ini nggak boleh juga. Dari mana? Nah, ini salah satu dalil yang kemudian juga dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kullu qardin jara manfaah bahwa wajhun min wujuhir riba. Setiap pinjaman atau qard yang menghasilkan sembarang manfaat, maka dia adalah salah satu dari berbagai jenis riba. Hadis riwayat Baihaqi. Ya, jadi sembarang manfaat, ya, pinjaman dalam bentuk qard, ya, atau pinjaman bermakna qard, ya, bukan dain, bedakan ya, qard dengan dain, bedakan, ya. Utang kalau dain, kalau pinjaman ya itu qard mananya. Jadi dua istilah yang harus kita bedakan. Maka manfaat apapun yang diberikan dalam proses muamalah qard, maka dia masuk dalam satu jenis dari berbagai jenis riba. Ini dari riwayat Baihaqi. Ya, jadi tadi saya mencontohkan martabak buah atau diboncengi, itu bagian dari sembarang manfaat, ya, yang muncul pada saat sebelumnya ada konteks qard atau pinjaman, bukan dain, bukan utang. Ya. Kemudian dalil yang membolehkan, ya. Kalau tadi dalil yang mengharamkan, ya, karena pinjaman tersebut adalah bagian dari perkara yang diharamkan ketika diambil manfaatnya, karena qard, status pinjaman yang pertama, ya.
Kebolehan pemanfaatan sawah yang diagunkan jika utang atau dain yang terjadi itu bukan qard. Lalu kalau utang piutang biasa, di mana dain, itu tidak ada satupun dalil yang mengharamkan utang piutang. Ya. Terkecuali ya, jika pemanfaatan sawah tersebut terjadi sebagai akibat keterlambatan pihak yang berutang tidak bisa melunasi utangnya sesuai jatuh tempo yang disepakati. Maka untuk kondisi ini pemanfaatan sawah tersebut menjadi haram hukumnya. Sama seperti ketika kita memahami dalam proses pinjam meminjam yang terjadi secara umum di lembaga keuangan, kemudian terjadi keterlambatan pembayaran, maka muncul istilah denda. Nah, denda inilah yang kemudian dihukumi haram. Ya, sama ini ketika terjadi keterlambatan, pihak yang berutang tidak bisa melunasi utangnya sesuai dengan jatuh tempo yang sudah disepakati, maka mengambil manfaat atas sawah tersebut menjadi haram. Kita akan lihat kutipan dari pandangan ulama dari masing-masing pendapat yang membolehkan dan yang mengharamkan, insya Allah. Ya, khususnya yang mengharamkan di sininya. Nah, pendapat Imam Malik. Ja'a fil mudawana. Ini datang dari kitab mudawana. Qultu aro'aital murtahin hal yajuzu lahu ayyashtarita syai'an min manfaati rahn. Qala in kana min bai'i fadzalika jaizun wa in kana dainu min qardin fala yajuzu dzalika li annahu yasiru salafan jarra manfaah. Qultu wa hala qaulu Malik qala na'am intah. Ya, terdapat dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra karya Imam Malik. Ya. Suatu ketika seseorang bertanya, bagaimana pendapatmu mengenai murtahin, pemegang gadai? Apakah dia boleh mensyaratkan adanya satu manfaat dari barang gadai? Dia menjawab, jika utangnya dari jual beli yang tidak tunai, hukumnya adalah boleh. Ya. Nah, tetapi jika utangnya dari qard atau pinjaman, hukumnya tidak boleh. Karena itu telah menjadi pinjaman yang menghasilkan manfaat. Bertanya, apakah itu pendapatnya Imam Malik? Dia pun menjawab bahwa betul itu pendapatnya Imam Malik. Ini Imam Malik yang memberikan statement yang terkait dengan deskripsi dari qard. Kemudian dari qard ini ada agunan dan agunan itu dimanfaatkan, maka pinjaman yang menghasilkan manfaat itu hukumnya tidak boleh. Sementara kalau pinjaman, maaf, kalau jual beli tidak secara tunai, yang itu tentu saja memunculkan utang, ya, maka itu tidak masalah jika mengambil manfaat dari harta atau dari sawah tersebut. Nah, berikutnya hadirin jamaah kajian fikih yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pendapatnya Imam Ibnu Qudamah. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah taala fa in adina rahinu lil murtahin fil intifa'i bi ghairi iwadin wa kana dainu rahni min qardin lam yajuz li annahu yuhasilu qardan yajurru manfa'ah wa dzalika haramun wa in kana rahnu bisamanin mabi'in au ajri darin au dainin ghairil qardi fa adzina lahu rahinu fil intifai jaza dzalik. Telah berkata Imam Ibnu Qudamah, jika pemberi gadai mengizinkan kepada pemegang gadai memanfaatkan barang gadai tanpa imbalan, sedang utang yang dijamin oleh barang gadai itu dari qard
atau pinjaman, maka hukumnya tidak boleh, la yajuz. Karena hal itu akan menjadi qard yang menghasilkan manfaat. Dan ini hukumnya haram. Ya. Jika barang ganda itu dari harga barang atau jual beli yang tidak tunai atau sewa rumah, akad sewa rumah yang tidak tunai atau utang yang bukan qard, lalu pemberi gadai mengizinkan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai, maka hukumnya adalah boleh. Ini Imam Ibnu Qudamah di kitab Al-Mughni. Ini ada juga bisa dilihat oleh para peserta kajian fikih muamalah di alamat ini ya, alamat website ya, islamco.info /r/answer/ sekian sekian sekian. Nah, Ivan ini nanti materinya kita share di grup channel ya. Pasti, pasti Ustaz. Kita ada channel dan grup Telegram untuk tanya jawab juga ya. Ya, saya kalau Siap. fasilitasi di waktu sekarang bisa Betul. di grupnya itu, di grupnya channel Telegram misalnya ya. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani atau Imam Taqiyuddin An-Nabhani, in kana rahnu bisamani mabi'in aw ajratu darin aw aidainin ghairi qardi jaza lil murtahini intifa'i bil ainil marhunah bi'idni rahin amma in kana dainu qardon wa ya adzan lahu intifa'u bil rahni fa innahu la yajuzu lil murtahini fi hadhil hal intifa' bil ainil marhunah walau idnul rahin. Ini pendapat dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya. Telah berkata Imam Taqiyuddin An-Nabhani, jika barang gadai itu karena harga atau barang yang tidak tunai, karena harga barang yang tidak tunai, jual beli yang tidak tunai, atau sewa rumah yang tidak tunai, atau utang apapun yang bukan qard, maka boleh hukumnya pemegang gadai memanfaatkan barang yang digadaikan dengan seizin pemberi gadai. Ya, atau seizin pemilik barang maksudnya. Atau seizin orang yang menggadaikan tersebut. Yang tadi ya contoh saya beli Fortuner dari Kang Ivan, nah, kemudian tidak secara tunai saya menggadaikan sawah saya, maka sawahnya itu boleh dimanfaatkan oleh Kang Ivan. Berikutnya, adapun jika utang yang ada adalah qard, lalu pemberi gadai mengizinkan pemegang gadai memanfaatkan barang yang digadaikan, maka dalam kondisi demikian tidak boleh pemegang gadai memanfaatkan barang gadai walaupun diizinkan oleh pemilik barang atau pemberi gadai. Di kitab As-Saksiyah Al-Islamiyah juz yang kedua karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, deskripsi ini yang kemudian mengikat kita pada saat kita memiliki sawah, kemudian kita gadaikan. Gadainya apa nih? Ya, apakah karena kita qard ya memiliki meminjam harta kepada orang yang memiliki harta, ya, kemudian sawahnya kita gadaikan dan kemudian manfaatnya dia ambil, ataukah kita punya utang yang bukan qard itu ya, sama-sama ini menggadaikan. Nanti lebih detail terkait dengan persoalan gadai ini, seingat saya sudah pernah sampaikan ya persoalan gadai, tapi nanti kita akan coba bahas dari sisi gadai syariah ya, hukum gadai syariah, karena sebagian orang menganggap hukum gadai ada gadai syariah sama seperti halnya hukum perbankan ada bank syariah. Ya, tetap harus kita pahami ya, karena ini bagian dari transaksi muamalah yang sudah terlanjur ada di tengah-tengah masyarakat, dan sebagian masyarakat menganggap perkara tersebut ketika dilabeli syariah seolah-olah sesuai dengan syariah.
Tapi ya termasuk masalah ini nih ya, sebagian orang menganggap seluruh gadai ini umum ya, dan umum pula mengambil manfaat, termasuk tidak hanya gadai sawah nih, sama gadai motor ya. Saya punya motornya saya gadaikan ke Kang Ivan, berapa gadainya? 2 juta. Nah, hukum yang berlaku hari ini di beberapa tempat, termasuk sekali lagi contohnya di Karawang, itu begitu ya. Motor itu diserahkan kepada Kang Ivan, saya bawa pulang uang 2 juta. Komitmennya 1 bulan saya bayar. Nah, kemudian motornya karena disimpan di Kang Ipan, izin nggak izin, dikasih nggak dikasih, orang-orang sudah paham. Nah, kalau terjadi hukum seperti itu, yang kemudian muncul, motor atau barang gadai ini bisa dimanfaatkan oleh pemilik harta. Nah, dalam konteks inilah kita membagi antara qard dan dai. Qard ya seperti tadi, pinjam uang menggadaikan, maka haram ya pemilik gadai, pemegang gadai ya, orang yang punya harta memanfaatkan barang gadai ya. Karena kita membatasi dalam perkara sawah dan itu umum gitu ya, orang datang ke orang kaya kemudian pinjam duit dan sawahnya digadaikan, itu gadai secara umum yang terjadi di tengah-tengah kita ya. Maka itulah yang kemudian dihukumi haram atau la yajuz, tidak boleh. Sementara kalau yang terjadi dalam perkara gadai barang tersebut bukan dalam aktivitas qard, maka memanfaatkan barang gadai sesuai izin dari pemiliknya itu boleh mengambil manfaatnya. Kayak gitu. Tetapi kalau tidak diizinkan, ya berarti nggak boleh juga karena memanfaatkan barang yang bukan atau tidak mendapatkan izin dari pemilik barang. Misal, saya pinjam mobilnya Kang Ivan, ya, saya pinjam tuh mobilnya Kang Ivan. Ya, apa? Konteks umum hari ini Jakarta nih ya, ada ganjil genap begitu modelnya. Kan nggak semua orang punya mobil itu dua, satu ganjil satu genap misalnya, kecuali orang Jakarta tuh mesti rata-rata mobilnya dua begitu ya. Untuk bisa keluar rumah, kalau ganjil genap dia pakai mobil berplat genap, kalau tanggal ganjil dia akan keluar pakai mobil ganjil. Nah, karena kita bukan orang Jakarta dan juga persoalannya keterbatasan dana, sehingga kita hanya punya mobil itu satu saja, kalau tidak plat genap ya plat ganjil. Ketika saya minjam mobilnya Kang Ipan, ya saya kendarai dan lain sebagainya, tiba-tiba ada tetangga saya pinjam ke saya, Pak pinjam mobilnya dong. Saya kasih itu, maka hakikatnya saya telah istilahnya apa ya, telah tidak amanah, karena saya hanya pinjam kepada Kang Ipan mobil itu untuk saya pakai, bukan saya pinjamkan kepada orang lain. Nah gitu posisi. Ya. Atas dasar apa barang yang bukan milik saya manfaatkan untuk kepentingan orang lain? Nah, itu nggak boleh, tidak amanah artinya. Ya, jadi kalau memang saya mau meminjamkan kepada si Fulan misalnya, saya akan ngomong dulu Kang Ipan, boleh nggak nih si Fulan pinjam mobilnya Kang Ipan? Nah itu yang benar, ya. Betul. Kenapa? Izin dulu ya Ustaz. Yap. Izin dulu, betul. Iya betul. Untuk izinnya yang ngomong gitu, bukan kemudian karena ini sudah diserahkan ke saya boleh meminjamkan kepada orang lain, tidak begitu. Betul. Bahwa orangnya si Fulan ini amanah, akan aman-aman saja dan lain sebagainya, bukan itu masalahnya. Saya sering berpikirnya sederhana saja, ketika kondisi ini misal contohnya terjadi nih, mobil Kang Ipan saya pakai, terus tiba-tiba ada si Fulan kawan saya pinjem, terus Kang Ipan lewat tuh, loh, ini kok mobil saya dipakai sama orang yang dikenal, jangan-jangan dicuri, digebukin tuh nanti si Fulan sama Kang Ipan.
laporin ke polisi dan macam-macam. Kasus pencurian mobil misalnya. Bisa begitu karena nggak kenal Kang Ipan dengan betul. si Fulan. Padahal si Fulan ini kawan saya. Nah gitu loh. Ya Iya, ini betul Ustaz. akan muncul begitu dalam dunia hari Betul, ini. Ya. Tetapi dalam konteks pinjam meminjam yang tadi ada agunan dan lain sebagainya, ya persoalan izin ini juga menjadi perkara yang harus dipahami, disepakati, tidak mentang-mentang karena sudah dikuasakan kepada kita barang tersebut karena kita meminjamnya dari pemilik asal, ya dari pemilik barang, seolah-olah kita memiliki kewenangan untuk mentasarufkan atau memanfaatkan barang yang kita kuasai sementara itu karena ada faktor meminjam untuk dimanfaatkan bagi kepentingan di luar akad yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, ini yang terjadi ya, biar kita juga paham nih urut-urutan kita terkait dengan muamalah dengan sesama kaum muslimin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun sekali lagi persoalannya bukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bimakna tadi ya ada muncul tindak kriminalitas dan lain sebagainya. Bukan seperti itu sebetulnya, tetapi lebih ke arah kita amanah ya dalam rangka menjaga kepemilikan orang lain ketika diamanahkan ke kita tentu semestinya kita amanah menjalankan apa yang sudah dipesankan di awal. Boleh nih saya kasih pinjam ke Anda. Nah, gitu kan? Bukan untuk dipinjamkan. Nah, kalimat itu bukan untuk dipinjamkan kepada yang lain itu nggak perlu ditanya gitu loh. Boleh nggak saya pinjamkan ke yang lain? Nah, ini kan pusing nih, yang punya mobil menjawabnya pusing ini. Boleh nggak dipinjamkan kepada yang lain? Lah 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 lah. Situ pinjam buat diri sendiri atau buat orang lain gitu. betul. Karena ada satu kondisi, mohon maaf ini ya, orang yang kemudian ingin beramal baik. Ya, ini saya juga suka pusing ini, yang memahami cara berpikir orang tersebut. Ya, ini saya ini mendapati kawan saya ini butuh uang, tapi saya sendiri nggak punya uang. Terus saya datang ke Kang Ipan, Kang Ipan pinjam uang dong. Oh boleh, tapi bukan buat saya Kang Ipan. Lah, ini maksudnya apa? Buat kawan saya gitu loh. Lah terus maksudnya apa ini? Kan nggak jelas gitu. Saya ingin beramal baik, tapi saya nggak punya duit. Nah, terus caranya saya mendatangi Kang Ipan, minjem uang untuk saya berikan kepada si Fulan. Nah, kan kacau ini. Kenapa tidak si Fulannya saja diajak ke Kang Ipan, bareng saya, yuk nih kita ketemu orang kaya nih, Kang Ivan namanya, yuk Amin mangga ya Allah. silahkan sampaikan, utarakan maksud dan tujuanmu, misalnya begitu. Dikasih atau Betul, betul. tidak, ya positif, saya hanya mengantarkan. Ya. Bukan mengambil inisiatif saya minjem uang ke Kang Ipan, terus saya berikan kepada si Fulan karena saya ingin berbuat baik. Tapi nggak punya duit, nah ini kan keliru. Berbuat baiknya dengan cara mengantarkan orang yang butuh uang tersebut kepada orang kaya. Silahkan, saya jamin orang ini amanah. Baru itu benar, dapat juga kebaikannya. Kenapa? Ketika terjadi keterlambatan nggak bisa bayar, Kang Ipan mesti akan lagi saya kan. Karena yang nyata datang ke Kang Ivan minjem duit saya. Lah saya bilang, itu bukan buat saya Kang Ivan, saya pinjamin kepada yang lain. Loh. Kan yang datang situ, kata Kang Ivan begitu. Saya nggak tahu bahasa bahasa kerennya Kang Ivan. Saya mau dengan jurik teka dulu, senang gitu. Luka dulu nah didinya, minjem ke saya nah gitu. Didinya kudu mana. Nah, ini kan kacau ini ketika saya tidak mengutarakan atau saya menyembunyikan maksud pinjaman tersebut, justru setelah dapat uangnya dikasihkan ke orang lain. Nah, ini kan menjadi masalah tersendiri gitu loh. Ya, ini nggak boleh sebetulnya hal itu dilakukan karena bagian dari sikap yang tidak amanah. Tidak amanah artinya apa? Khianat begitu. Makanya nggak boleh ya melakukan hal-hal seperti yang tadi saya tambahkan dalam konteks apakah itu masuk dalam kategori dain ataukah masuk dalam kategori qard. Dain utang piutang secara umum, ya qard itu pinjaman uang untuk kemudian mengagunkan barang yang dimiliki oleh si peminjam terhadap orang yang dia pinjam. Ya, kalau dain itu bukan pinjaman. Ya,
Begitu. Dain itu adalah utang. Kalau pinjaman disebut dengan qard. Aktivitas pinjaman yang menghasilkan agunan dan memanfaatkan agunan, maka statusnya haram. Sementara aktivitas utang piutang juga dimungkinkan adanya agunan, maka memanfaatkan agunan dengan seizin pemilik barang itu dibolehkan. Ya, dua pembeda antara dain dengan qard. Demikian Kang Ipan pembahasan terkait hukum sewa sawah. Begitu. Baik, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Sahabat semua, Bapak Ibu sudah dipaparkan ya terkait hukum gadai sawah oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Hamzah, Insya Allah. Baik, mungkin kita langsung buka sesi tanya jawab ya Ustadz ya, Ya. terkait materi kita pada pagi hari ini, Masya Allah. Silakan kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau misalkan masih bingung ya terkait materi bisa disampaikan. Silakan pertanyaannya mau di kolom chat atau langsung tafadol. Dan jangan lupa sebelum bertanya sebutkan nama serta domisili di mana. Seperti itu. Lalu disebutkan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Saya Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Nunung. Dari Purwakarta. Ya. Baik, silakan Ibu Nunung pertanyaannya. Ya, ini terkait dengan kondisi gade di lingkungan saya sendiri, Pak. Memang seperti itu ya. Jadi kalau mau menggadai sawah, selama belum dilunasi sawahnya dimanfaatkan oleh pemilik uang yang meminjamkan. Juga gadai-gadai yang lain pun banyak ya, gadai motor, gadai rumah kontrakan gitu. Jadi gimana ya, sekarang kan saya tahu bahwa itu tidak benar. Kemudian kalau dibiarkan saya juga merasa berdosa, ini kan kemungkaran. Jadi kira-kira solusinya harus bagaimana gitu Pak. Sementara ini sepertinya sudah berurat akar gitu ya di masyarakat. Mereka sudah sama-sama disebut antarodin juga kan sebetulnya mereka karena nggak tahu aja gitu. Barangnya dipakai, uangnya kalau belum lunas, lama-lama tidak lunas jadi jadi lapur, kalau bahasa Sunda jadi lapur ya, jadi milik yang pemilik peminjam begitu. Ini kan menzolimi ya Pak ya. Jadi Pak Ustadz harus bagaimana kira-kira ya baiknya gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunung. Nah itu Ustadz tafadhol bisa langsung menjawab. Masya Allah. Ya, jazakillah pertanyaannya Ibu Nunung di Purwakarta. Inilah kondisi kita hari ini. Ya, saya ingin memberikan dari perspektif yang lain terkait dengan adanya orang berpandangan ini kan sudah terjadi zaman bahula, berurat berakar sehingga sulit begitu untuk kemudian melepaskan, atau bahasa anak muda sulit move on gitu ya. Kalau hukum gadai-gadaian tersebut, gadai motor, gadai kontrakan, gadai sawah, ditambahin sama Bu Nunung ya. Kita pembahasannya gadai sawah, ada juga gadai motor dan ada gadai kontrakan gitu. Artinya selama orang yang memanfaatkan harta itu belum punya uang, maka selama itulah ya pemilik harta bebas sebebas-bebasnya memanfaatkan harta gadai tersebut. Kalau tadi ada harta, maaf kalau tadi ada kontrakan Ibu Nunung, mohon maaf kalau salah silakan dikoreksi. Saya nih punya kontrakan 10 pintu.
Kang Ipan orang punya harta, maka 10 kontrakan ini saya jadikan jaminan. Saya punya uang, karena pinjam uang ke Kang Ipan 100 juta, 10 kontrakan, selama sekian tahun itu menjadi haknya Kang Ipan. Maka orang Betul, yang betul, ngontrak dan lain sebagainya bayarnya tidak lagi ke saya, tapi ke Kang Ipan. Kan begitu ya posisinya betul, ya. Nah, betul, kontrakan gitu ya, menggadaikan betul. kontrakan. Untuk gading motor juga kurang lebih begitu, motornya dipakai kemana-mana itu sama Kang Ipan kan begitu, contohnya begitu. Nah, konteks yang lain yang barangkali, mohon maaf, ya, wanita keluar rumah tanpa mengenakan penutup aurat, kita menyebutnya bertelanjang, ya. Ada yang tergerai rambutnya atau mengenakan pakaian penutup aurat yang lainnya, leg bongkah atau short pant begitu, ya pakaian pendek atau apapun itu namanya, ya, wanitanya kita bicara, itu kan umum. Ya, ketika hari ini Bu Nunung ngomong kemana-mana, wanita kan nggak boleh keluar rumah membuka auratnya, misalnya begitu. Bu Nunung mah ini nggak update, jadul nih Bu Nunung. Hari ini perempuan-perempuan itu kan kalau keluar rumah ya mempercantik diri dan macam-macam. Ada juga yang berkerudung, kerudungnya jilmed, jilbab hitam, misalnya gitu ya. Pakai celana jeans atau pakaiannya ngetat kayak lemper gitu, tertutup seluruhnya dengan kain, tetapi bentuk tubuh tetap kelihatan. Nah, ini juga tidak lantas karena tertutup seluruh tubuhnya itu memungkinkan seorang wanita bisa beraktivitas di luar rumah, ya, seperti baju orang menyelam. Nah, kan itu kelihatan kan bentuk tubuhnya kan, ya, gambaran sederhananya, atau jeans yang ngetat, nah, itu kan kelihatan juga. Ya, dalam pandangan hukum syariat, wanita keluar rumah berpakaian seperti itu yang ngetat, yang membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, itu juga terlarang dipakai oleh wanita. Hari ini hal itu umum. Terus kita akan berpegang dengan keumuman masyarakat memandang berpakaian wanita yang seperti itu, sehingga kita pun ikut-ikutan, nggak bisa move on, atau hal-hal yang lain yang itu nyata-nyata terlarang bagi syariat untuk kita amalkan, ataukah bagaimana? Nah, ini persoalannya. Nah, maka kembali kepada pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Nunung terkait dengan umumnya masyarakat melakukan gadai, gadai apapun, ya, motor, mobil digadai, ya. Sekalipun tadi tidak salah ya ketika Ibu Nunung menyebut antarodin. Betul, saling ridho di antara kedua belah pihak tadi. Tapi bukan masalah karena sama-sama ridho terus kemudian hal itu boleh dilakukan. Mohon maaf, saya ambil contoh yang ekstrim misalnya, ya. Ibu Nunung dan juga yang lain tidak bermaksud yang lain. Ini saya ingin mendeskripsikan antarodin ini tidak langsung otomatis menjadi boleh dilakukan. Bertemunya laki-laki dengan seorang wanita pelacur misalnya, itu kalau nggak antarodin nggak akan terjadi itu transaksi pelacuran, ya. Dalam beberapa tayangan YouTube saya suka nyengir-nyengir sendiri begitu ya. Katanya apalah istilahnya itu survei untuk kepentingan sosial begitu, pandangan sosial atau apapun itu namanya misalnya ya, atau untuk konten misalnya begitu ya. Sampai terjadi transaksinya persis seperti jual beli barang begitu ya, untuk memanfaatkan jasa pelacur tadi. Jangan segitulah, adanya cuma segini nih, mau nggak? Kan ini ya begitu itu yang sampai terjadi antarodin itu terjadi. Maaf, sampai sebelum terjadi antarodin nggak akan terjadi perzinahan itu, ya. Misal bilang 500.000, janganlah 500.000, nggak ada duitnya, adanya 200.000, mau nggak? Jangan deh 300. Ya begitu ya, seperti jual beli pada umumnya begitu. Nah, ini yang kemudian aspek antarodin itu tidak serta-merta menjadikan sebuah aktivitas itu menjadi boleh dari sisi hukum syara. Tetapi harus ditempatkan terlebih dahulu hukum syara terkait dengan aktivitas muamalah itu. Jual belinya apa nih? Jual beli barang yang mubah, maka jual beli tersebut boleh menurut syara.
Berikutnya, kebolehannya tadi disertai dengan harus antarodin. Jual belinya mubah, ya boleh dilakukan, tetapi tidak antarodin. Apa contohnya? Ini saya beli ya, harganya 10.000. Ini saya beli 5.000, langsung lari. Nah, ini kan nggak antarodin, nggak sah ini. Ya, kayak begitu. Jual beli barang yang mubah. Artinya jual beli barangnya yang mubah harus juga menggenapinya dengan antarodin salah satunya. Dengan hutang, boleh pada barang-barang tertentu. Kebanyakan cash nih antarodin ini statusnya ya. Ya, sekalipun juga dalam kredit barang-barang tertentu atau jual beli tidak tunai juga tetap harus muncul aspek antarodinnya. Ya. Ini berapa nih harganya? 10.000. Saya nggak bisa nih kalau bayar kontan. Udah boleh. Nah, kalau Bapak mau bayarnya dicicil 3 kali jadi 15.000. Sebulannya 5.000, 5.000, 5.000 3 kali misalnya. Dia setuju, antarodin. Jadi itu. Dia nggak setuju. Artinya nggak ridho nih. Ya. Kalau cash 10.000, kalau dikredit jadi 15.000, enggak ah. Nah, yang nggak akan terjadi karena tidak antarodin dua belah pihaknya tersebut. Ya. Nah, maka solusinya, mohon maaf sekali Ibu Nunung dan juga seluruh peserta kajian fikih muamalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita kembalikan kepada hukum asal bermuamalah itu seperti apa. Tadi saya menyinggung sedikit terkait dengan banda tatalang raga. Jika hari ini kita punya kebutuhan atas harta dan tidak ada cara lain ya selain daripada menjual barang tersebut, ya kita jual, bukan digade dengan harapan kalau digade kan barang kita nggak hilang, tapi kita bisa tetap mendapatkan uang, maka kita gade dengan konsep gade hari ini. Ya. Tetapi kalaupun gade pun tetap menjadi pilihan dari amal kita untuk bisa mendapatkan harta, maka gadenya kita tempatkan sesuai dengan hukum syara. Apa itu contohnya? Kembali kepada persoalan gade motor, gade kontrakan, ataupun gade sawah. Kita jelaskan kepada orang yang punya uang, Kang Ipan, saya ini butuh uang berapa? 100 juta. Untuk apa? Untuk biaya anak saya masuk sekolah. Boleh? Apa Boleh, boleh jaminannya? Ustaz. Nah, apa jaminannya? Nih, saya punya Baik. sawah 10 hektar. Nilainya misalnya 1 miliar 10 hektar. Misal gitu ya. Nah, Ya, udah. betul. Nah, saya pegang apa nih? Nah, ya udah pegang sertifikatnya. Nah, terus sawahnya ya tetap saya miliki, tetap saya kelola, tetap menghasilkan. Ya. Hanya dalam jangka waktu 1 bulan, jika saya tidak bisa membayar sesuai dengan komitmen waktu yang sudah ditetapkan, saya akan jual sawah saya dan saya akan lunasi utang saya kepada Kang Ipan. Plus bunganya. Nah, nggak boleh itu plus bunganya itu. Karena akadnya membantu ta'awun, tolong menolong ya dengan harapan bisa dikembalikan sesuai dengan waktu tanpa ada embel-embel. 100 juta balikin 100 juta. Sertifikat sawahnya saya ambil setelah 100 juta dikembalikan. Ya, jika dalam jangka waktu 1 bulan sebagaimana komitmen itu tidak bisa saya penuhi, itu gadai juga. Nah, yang hari ini terjadi, kalau kita menawarkan konsep gadai seperti ini, banyak orang yang nggak mau. Itu persoalannya. Kenapa? Iya, Karena mereka berpikir manfaat. Nah, terus manfaatnya apa buat saya? Uang saya 100 juta dipakai sama Anda, terus saya nggak punya apa-apa dong. Lah kan kita mau. Persoalannya kita bukan sedang berbicara investasi. Kita sedang berbicara tolong menolong. Tolong Betul. dong saya dipinjami uang. Ah, begitu. Ya. Tapi Anda kan nggak percaya saya bisa balikin kapan dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan barang jaminan. Ya, jaminan inilah yang nanti sewaktu-waktu bisa dijual jika ya, saya tidak memenuhi komitmen pengembalian sesuai dengan waktu yang disepakati. Begitu. Prestasi ya, Hari Ustaz. ini
atau terjadi one prestasi. Hari ini justru kebanyakan orang berpikirnya selalu duit, 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 duit. Setiap apa yang kemudian dia lakukan, dia berikan kepada saudaranya seiman harus apa istilahnya itu ya, berbanding lurus dengan manfaat yang dia dapat. Ya, minjemin, ya ngerti dong begitu. Ya, habis minjemin ada martabak misalnya begitu ya. Habis ini ada apa lagi misalnya gitu. Ya, minjemin uang balikinnya udah tahu dong tambah 10% misalnya begitu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang terlanjur tadi berurat berakar di tengah-tengah masyarakat, padahal itu bukan bagian dari budaya Islam. Ya, kemana aspek tolong menolong? Kemana orang-orang yang selama ini menganggap masyarakat Indonesia ini paling suka gotong royong, saling tolong menolong, kan hakikatnya gotong royong tadi ya. Oh iya Ustaz. Kemana? Hari ini berubah semua paradigma tersebut menjadi paradigma materialistis semuanya. Ya, setiap kali ada aktivitas apa-apa selalu berpikirnya apa manfaat buat saya. Asas manfaat yang muncul. Ya, kalau tidak ada manfaat, ngapain? Ya, saya begini begitu. Ya, lebih baik saya bekerja, misalnya begitu. Ya, dengan bekerja saya mendapatkan harta dan macam-macam begitu. Jadi aspek sosial, aspek ta'awun dalam pandangan bermuamalah di antara sama kaum muslimin, saling memudahkan urusan di antara sama kaum muslimin, kita indikasikan atau saya indikasikan hari ini semakin hilang pada diri kaum muslimin. Dengan tadi salah satunya selalu berpikirnya itu materialistis. Minjemin, terus apa efeknya buat saya begitu. Padahal bagi siapapun yang memahami khususnya di bulan Ramadan ini memudahkan urusan kaum muslimin, maka akan Allah berikan kemudahan urusannya nanti di yaumul qiyamah. Harusnya begitu tuh ya, spiritnya adalah beramal soleh ketika kita membantu saudara kita yang sedang kesulitan, bukan ngegencet atau bukan nyekek begitu, bukan begitu ya. Sudah tahu ini orang lagi butuh duit, boleh dah, tapi ini ya bunganya sekian persen, atau ini agunannya saya ambil ya, situ kan butuh duit nih dan sebagainya ya. Jadi demikian barangkali Ibu Nunung, kalau memang memungkinkan, dan saya pikir di luar sana masih ada orang-orang yang punya keinginan untuk terikat kepada syariat, insya Allah ya, asal kita menjelaskannya dengan penjelasan yang bisa dimengerti oleh yang bersangkutan. Ya, hatur nuhun Pak Ustadz. Bu Nunung udah cukup jelas, Bu? Iya Pak, terima kasih, jelas. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukron, jazakallah khair Ustadz, dan terima kasih juga Ibu Nunung ya atas pertanyaannya. Betul ya, tadi menukil dari jawaban Ustadz, hampir semua sekarang di lapisan masyarakat, kita terutama kaum muslimin dalam tolong menolong, ta'awun sudah sepertinya sudah mulai terkikis, hilang ya Ustadz ya, Masya Allah gitu. Jadi yang dipikirkannya adalah manfaat materialistis seperti itu. Ya mudah-mudahan inilah tantangan kita sebagai umat muslim untuk mendakwahkan ya. Gitu. Mudah-mudahan Ibu Nunung dimudahkan ya, bisa berdakwah di lingkungan keluarganya, di lingkungan bermasyarakatnya, untuk ini mendakwahkan, menyampaikan. Seperti itu. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya Ibu Nunung, dan terima kasih juga kepada Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya ini udah ada yang angkat tangan nih, Abu Zaid. Abu Zaid, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan atas nama Bapak siapa Pak, dan domisili di mana Pak? Saya sebenarnya namanya Kin. Oh, dari Pak Kin. Siap. Dari Cianjur. Boleh. Mohon maaf boleh. baru Masya Allah, dari Cianjur ya. Nya juga. Ya, tidak apa-apa Pak. Baru. Ya alhamdulillah sekali materi ini, dan karena memang di masyarakat di sekitar saya tinggal itu
banyak sekali yang seperti itu, terutama kalau di sini sih banyaknya gade rumah gitu ya, atau gade rumah ya, betul. Rumah, suka orang tuh sengaja mencari ada rumah yang digadekan lah gitu. Kalau istilah di sini istilahnya akad gitu, Ustaz. Akad gitu. Ya. Jadi gitu, ditempati rumah itu dimanfaatkan dan selama dia bisa membayar uang gadaiannya dipakai lah gitu, dimanfaatkan. Nah ini ya sebagaimana tadi penjelasan Ustadz, itu adalah tidak boleh, haram. Tadi karena baru masuk, baru bergabung saya itu, siap. Tadi sempat sebelum masuk ada yang korod itu ada yang dibolehkan memanfaatkan tuh yang bagaimana Ustadz tadi? Mohon maaf ini kepada semuanya, apabila ini materinya diulangi lagi. Baik. Nah, itu saja sih yang saya sampaikan, Ustadz. Baik. Siap. Masya Allah. Baik, tafadhol Ustadz. Baik. Mungkin terkait tadi kord dan dain. Bapak Abu Zaid atau Pak Kinkin dari Pak Kinkin, betul. Ya. Yang dibolehkan itu pada posisi barang gade dimanfaatkan oleh seseorang manakala transaksi yang terjadi itu bukan kord. Kord itu tadi contohnya, seseorang datang kepada orang kaya pinjam duit dengan mengagunkan barang kita dan barang kita dipakai oleh orang yang punya uang. Nah, itu kord statusnya dan haram. Ada izin, tidak ada izin, memanfaatkannya haram. Yang dibolehkan adalah misal Pak Kinkin beli motor tidak tunai, mengagunkan sawah. Selama Pak Kinkin belum menyelesaikan pembayaran atas motor, sawah Pak Kinkin itu dimanfaatkan, dikelola, diambil manfaatnya dan lain sebagainya dengan izin Pak Kinkin. Sawah itu boleh dimanfaatkan oleh pemegang gadai. Di motor kepada Kang Ivan, misal contoh sederhana. Maka Kang Ivan boleh memanfaatkan hasil tani, dikelola dan lain sebagainya begitu. Ya. Karena hutang yang terjadi antara Pak Kinkin dengan Kang Ivan itu bukan kord, tapi jual beli tidak tunai. Sewa tidak tunai, bahkan mahar tidak tunai. Nah, itu juga boleh memanfaatkan barang agunan. Ya, menarik ketika tadi disebutkan contoh di Cianjur berarti ya, kalau Pak ingin tadi bicara orang tiba-tiba cari-cari rumah untuk digade. Nah, ini kan menjadi aneh begitu. Justru orang cari rumah itu untuk disewa, bukan buat digade. Tapi di Cianjur malah cari rumah, Pak ingin di sini ada rumah yang mau digade nggak? Begitu. Ya. Agak anehnya itu kenapa? Ya, betul. Umumnya orang cari rumah itu untuk ditempatin. Nah, dia nggak punya rumah. Nah ini dia cari rumah untuk digade dengan harapan uang yang nanti akan dia berikan kepada si pemilik rumah itu tidak akan hilang. Nah, hilang nih. Tidak akan hilang ini. Makin-kinnya nih. Ya, ada di bawah. Masih. Mohon maaf. Ya. Ini kan yang terjadi malah sebaliknya. Kalau bahasa saya dulu bos saya itu orang kafir ya. Itu sempat memberikan ilustrasi yang ekstrim begitu ya. Saya ketika itu kerja di perusahaannya dia, itu kemudian saya dikasih fasilitas mobil untuk operasional. Ini ada karyawan yang lain yang mungkin apa dan lain sebagainya, pengennya dia dijemput begitu loh. Ya, karena mungkin satu lintasan dan lain sebagainya. Ya sampai dia mengajukan kayak semacam protes kepada bos untuk kemudian ini harusnya saya ini ngerti gitu loh, ngajak dia kayak atau gimana, karena sudah ada fasilitas mobil yang kalau pakai mobil kan nyaman tuh, terhindar panas, hujan dan lain sebagainya. Nah si bos saya ini orang kafir ini memberikan ilustrasi, mohon maaf bahasanya kasar ya, lamun jelema hayang ngising
WC nu nyamperkeun jelema nu hayang ngising apa nu ngising nyamperkeun WC. Sampai begitu tuh bahasa. Ini mudah-mudahan gak ada yang roaming ini. Artinya kalau kita mau BAB, kita yang akan mendatangi WC, mendatangi toilet, bukan toilet disuruh sini, gue mau BAB, sini loh, bukan begitu, kita yang nyamperin toilet. Hanya kalau lu pengen dibonceng atau pengen numpang, lu yang nyamperin, bukan minta disamper, ini kan kebalik jadinya kan gitu. Ya, yang punya kuasa atas mobil ini siapa? Tiba-tiba lu pengen dijemput, antar jemput, emang dia supir jemputan lo, mungkin begitu bahasa si bos itu. Ya. Dalam rangka bukan membela saya, tapi meluruskan terkait dengan fakta muamalah yang semestinya umumnya terjadi harus seperti itu, gitu loh. Nah, kembali kepada contoh orang yang mendatangi Bapak Kin di Cianjur tadi yang seolah-olah nih orang Cianjur kayaknya butuh duit nih misalnya, ya, maka dia datang, Pak ada nggak rumah yang mau digade begitu, maksudnya apa nih Pak, ini saya ada duit, ya. Silahkan dipakai duit saya untuk jangka waktu sekian tahun dan rumahnya sementara saya tempatin, gitu loh. Jadi yang agak rancu begitu ya, transaksi seperti ini menjadi apa ya, apakah karena memang dunia sudah terbalik begitu ya, dan lain sebagainya, lihat rumah kosong terus semangatnya mau digade. Yang punya uang, orang yang datang ke Pak Kinkin tadi bisa menempati rumah itu tanpa harus membayar, kan itu yang terjadi. Ya betul. Iya kan, setelah dia puas, Pak mana Pak uang gadenya sudah ada belum, ya, balikin dah, begitu ya. Maka orang yang punya rumah sibuk membalikan uang, rumahnya utuh, uangnya diambil lagi kan begitu. Ini kan aneh gitu loh. Ya, kenapa? Saya kan nggak butuh rumah begitu. Terus kenapa dia tempatin? Kan ini menjadi terbalik gitu. Jadi justru rumah itu biasanya disewa. Nah, uang sewanya itu yang kemudian akan hilang. Ya, sewa 1 tahun 10 juta, 1 tahun 10 juta dia bayar kepada pemilik rumah, kepada Pak Kinkin misalnya, yang punya rumahnya Pak Kinkin misalnya ya, atau Bapak Husin. Saya kasih 10 juta tuh seseorang ini, sewa Pak untuk 1 tahun, nih saya kasih 10 juta. Selesai 1 tahun, yang minggat orang itu kalau nggak diperpanjang dan uang 10 jutanya, ya sudah hilang. Itu yang benar, itu nyewa namanya. Nah kalau konsepnya dibalik, ya itu yang kemudian terjadi, jadi aneh gitu loh. Ya, nah, Pak Kinkin harus menyiapkan uang setelah 1 tahun senilai 10 juta dikembalikan lagi dan rumahnya juga dikembalikan lah. Terus ngapain selama ini? Lah kan jadi anehnya di situ gitu loh. Ya, transaksi yang semestinya sewa menyewa berubah menjadi gade begitu. Ya, ini aneh. Padahal kalau kembali kepada Bu Nunung tadi sempat menyinggung antarodin, lah bukan masalah antarodin, ini ada yang aneh di transaksi ini gitu. Ya. Dan keanehan-keanehan ini hari ini seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak aneh dengan istilah keumuman. Dari zaman baheula nenek moyang kita sudah melakukan aktivitas ini dan lain sebagainya, ya. Jadi yang terjadi yang umumnya itu adalah orang yang butuh duit, yang nyari orang yang punya duit untuk dia pinjami. Hari ini yang punya duit nyari orang yang butuh duit. Nah, persis sama kan dengan tadi ya, ngising kuduna nyamperkeun WC, ieu mah WC neangan rek ngising gitu ta. Mohon maaf nih bahasanya kasar. Ya karena contohnya begitu. Ya, toilet yang nyari-nyari orang yang mau BAB, soalnya siapa yang mau BAB, ini saya siap menampung. Nah, kesannya menjadi begitu. Padahal dimanapun saja berada, saya sempat mengalami hal itu. Waduh, sangat menyiksa kan begitu. Ya, kita sudah kebelet nyari toilet susah, waduh sampai ngetok rumah orang kan gitu, Bu bisa ikut ke toilet nggak Bu, ini saya sudah sangat keberatan nih pengen buang air kecil atau buang air besar dan lain sebagainya, sampai kita berani ngetok itu, waduh saya ini gimana Pak ya, berantakan toilet segala macam misalnya begitu, sampai begitu kita siap bayar. Ya umumnya kalau pakai jasa toilet
umum di terminal 2.000 atau berapa 5.000 dan lain sebagainya misalnya. Ya kita siap bahkan bayar itu. Tapi karena yang punya rumah itu tidak pernah menyiapkan toilet umum, ya nggak ada kontrak bayaran. Hanya apa yang terjadi? Tolong menolong tahun. Ya orang lagi kesulitan, pengen buang air kecil ataupun buang air besar, maka dia menyediakan tempat. Waduh, begitu dikasih, alhamdulillah lega kan itu. Ya ini kemudahan. Maka kembali kepada konteks seperti yang dicontohkan oleh Pak Kim. Izin lab tadi pakai ya. HP-nya panas bisa. Kinnya keluar Ustaz. Qadarullah. HP-nya panas. Mohon maaf lift. HP-nya panas pisan. Cianjur dingin tapi Bagaimana Ustaz? Jawaban-jawabannya bikin panas ini mungkin. Iya, jauh-jauh bikin Karena panas. tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat dimanapun ternyata ya. Betul. Di Karawang, ternyata pakai di Cianjur juga umum yang namanya gade. Betul. Apapun, tidak hanya gade sewa, bahkan gade rumah. Betul. Gitu. Ya, itu makanya saya bilang tadi menjadi transaksinya menjadi aneh gitu loh. Lihat rumah kosong, betul, dia yang nawarin mau digade gitu. Jelas-jelas mau disewakan itu rumah. Kok mau digade begitu. Ya, ini kan hal yang barangkali apa ya, posisi transaksi yang semakin jauh menyimpang dari ketentuan syariat karena tidak adanya institusi yang menertibkan perkara muamalah ini menjadi boleh dilakukan. Padahal jelas ini pelanggaran hukum syariat. Aktivitas seperti yang ditanyakan oleh Pak Kinkin diawali dengan tadi mana yang dibolehkan, mana yang kemudian menjadi aktivitas walau alam apakah itu baru atau sudah lama terjadi di Cianjur ya, kaitan dengan orang yang cari-cari rumah tapi kemudian menawarkan gade, bukan mau nyewa rumah untuk ditempati. Padahal ujungnya tetap ditempati gitu loh. Sama yang menawarin gade itu tetap ditempati begitu. Tetapi yang terjadi Ustaz, ya ini jadi pinter-pinteran gitu tanya. Betul. Ya, setelah selesai gadenya, uangnya kembali, ya dia bisa cari rumah lain begitu. Demikian barangkali Kak Ivan. Ya, betul. Masya Allah Ustaz, izin menambahkan, harusnya yang pemilik rumah kalau butuh uang kenapa tidak disewakan ya rumahnya? Daripada rumahnya digadaikan, uangnya harus dikembalikan lagi. Ya itu. Ya karena tadi yang nyewa nggak ada. Kalau saya tangkap dari gitu. Ini yang nyewa nggak ada, adanya yang mau gade. Ya sudah, yang penting dapat duit begitu. Ya, jadi kepepet. Kan sama ya, seperti yang tadi diilustrasikan sama Bu Nunung. Kan antarodin begitu loh. Betul. Betul. Ridho sama Ridho, tetapi ada yang aneh berikutnya. Loh, kok jadi begini ya? Begitu. Yang punya rumah harusnya dapat uang sewa, jadi punya utang. Yes, yang harus dikembalikan karena dia sudah menggadaikan rumahnya. Begitu. Ya. Masya Allah. Berikan Kak Iwan. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Ini Masya Allah ya. Sayang sekali kesimpulannya tidak bisa didengarkan oleh Pak Kinkin karena handphonenya panas, jadi lift duluan. Oke, baik. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Ustadz atas jawabannya. Terima kasih banyak. Lalu selanjutnya, karena kita masih ada waktu ya, masih ada waktu. Silakan untuk pertanyaannya dari sahabat semua terkait gadai gitu ya, terkait court atau dain. Mangga silakan gitu. Karena kalau misalkan nggak ada ya paling beda objek ya Ustadz ya. Beda objek baik itu sawah, kendaraan atau rumah seperti itu. Tapi ya akad gadai yang terjadi di masyarakat itu ya seperti itu gitu kan. Barangnya dimanfaatkan gitu kan. Nanti uangnya harus dikembalikan lagi gitu. Ya. Silakan tafadhol kepada sahabat semua Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan angkat tangan, boleh dikirim di kolom chat, bisa juga disampaikan langsung. Tafadhol. Pak Ahmad Hariri. Pak Ahmad Hariri. Hanya mau bertanya, tafadhol. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa gabung nih ya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari Kosambi Kelari. Dari Kosambi ya, Masya Allah. Dekat ya Pak Ustadz, Masya Allah. Tafadhol Ustadz. Dekat. Ya, mungkin sama Pak Ustadz Abu Hamzah sering ketemu. Oh, Ya. Masya Allah. Pak Amil, ya. Siapa? Ini temanya menarik sekali ya, karena emang Gade ini ya dan dalam tanda kutip ya Gade tidak sesuai dengan syariat itu sudah memudaya dari saya kecil gitu ya. Bahkan kemarin juga ada tuh yang ngadain buku nikah Pak Ustadz. Ngadain buku nikah. Digadein. Ya. Masya Allah. Yang saya tanyakan kan tadi hukum gade sawah ya. Kalau gade selain sawah misalkan kebun misalkan kebun gitu. Ya. Yang saya tahu kan yang saya pahami kalau sawah itu tidak boleh digadekan tapi boleh dengan akad akad ijaroh atau kita memperkerjakan orang untuk menggarap sawah kita gitu. Betul. Kalau misalkan kebun gimana? Ya, kebun digadai. Bukan digadai, disewakan ya, disewakan. Ya. Baik. Ya, syukuran Ustaz. Ya, Afan. Kaipan langsung saya jawab ya, Pak Amil ini. Langsung Ustaz, tafadhol. Baik. Pak Amil dari Kosambi nih, jazakallah pertanyaannya Pak Amil. Pembahasan sebelumnya terkait dengan sewa lahan. Jadi ini berurutan nih. Sewa lahan, sekarang gadai sawah. Ini masih terkait dengan persoalan ya sekitar tanah, sekitar lahan ataupun apa yang ditanami dan lain sebagainya. Nah, untuk kebun ini masuk dalam pembahasan sewa lahan sebelumnya. Ya, dalam peristiwa pasca Perang Badar, ya, tanah Badar itu menjadi milik kaum muslimin. Ya, salah satu nih, ibrah yang bisa kita ambil terkait dengan pertanyaan dari Pak Amil. Ya. Orang-orang Yahudi yang kalah perang, ya, itu mendatangi Rasulullah SAW, mereka tunduk kepada syariat Islam, di antara mereka ada yang masuk Islam, di antaranya masih dalam keyahudiannya, tapi mereka tunduk kepada syariat Islam. Datang kepada Rasul untuk tetap mengelola kebun-kebun milik mereka dan membagi hasilnya dengan Rasulullah SAW dengan kepala negara pada saat itu. Ya, kebun yang dimaksud diantaranya di sana itu sudah sangat umum, kita mengenal mereka punya kebun kurma. Nah, apa yang dilakukan dari kebun kurma tersebut, memperlakukannya dan lain sebagainya pada saat kurma itu diambil manfaatnya atau dipanen, atau dengan cara dipetik buahnya. Kapan lagi berbuah selama tidak dipotong pohonnya, dicerabut dari akarnya misalnya, maka pohon kurma ini akan terus berbuah untuk beberapa periode, mungkin bisa sampai 10, 20, 30 kali kembali berbuah itu masih bisa per 1 tahun 2 kali atau setahun sekali atau bagaimana tergantung variannya barangkali ya. Nah maka membagi 2, membagi 3, membagi 4 atau dengan upah segenggam makanan ternak itu dibolehkan untuk kasus sewa lahan perkebunan. Yang dilarang itu adalah menyewakan tanah pertanian dengan 1/3, 1/4, atau dengan segenggam makanan ternak atau sejumlah makanan ternak atau sejumlah biji-bijian. Biji-bijian yang dimaksud biji jagung, biji gandum yang juga bisa dikonsumsi oleh manusia misalnya begitu. Itu yang dilarang. Nah, sewa sawah, gadai sawah dengan deskripsi yang tadi saya sampaikan, itulah yang dimasukkan dalam kategori transaksi yang diharamkan oleh syariat. Sementara kalau kebun, misalnya kebun kelapa, ini bukan kebun kelapa yang di Bandung, bukan ya.
Terminal itu kebun kelapa yang di Bandung, ya, di Purwakarta kebun jahe misalnya. Bukan itu. Real kelapa, ya, berpohon-pohon, dan setiap musim berbuah itu diambil buahnya, pohonnya tetap utuh sampai sekian tahun, kan bisa jadi begitu, ya. Maka selama masa panen tertentu, katakanlah saya sewa 2 tahun nih Pak Amil, pohon kelapanya yang luasnya 2 hektar tuh yang di belakang rumah Pak Amil saya sewa ya. Nah, itu boleh, ya, menyewa lahan perkebunan, karena pada saat diambil manfaat kelapanya, pohonnya tetap utuh dibiarkan untuk kembali berbuah di tahun depan atau pada musim buah berikutnya, ya, pada musim panen berikutnya. Misalnya setahun 2 kali atau setahun sekali, maka setiap kali panennya itulah hasilnya menjadi milik orang yang menyewa. Untuk berapa lama? Ya terserah akadnya. Akadnya untuk berapa bulan atau berapa tahun, biasanya per musim panen biasanya. Ya 3 kali panen, atau yang paling gampang untuk 3 tahun. Bulan kapan nih? Ramadan tahun 2022, selesai Ramadan tahun 2024 misalnya, begitu sewanya. Maka itu sah dilakukan untuk sewa lahan di luar pertanian. Atau bisa saja, ini saya tambahkan contoh kasusnya buat Pak Amil ya. Pak Amil punya lahan kosong. Nah, lahan kosong ini dilirik nih sama pengusaha perparkiran, disewa, itu boleh juga, ya, untuk menyewakan lahan kosong tanah yang kemudian itu dijadikan sebagai lahan parkir, karena di sebelahnya rumah Pak Amil berdiri mall yang nggak punya lahan pertanian, datang ke Pak Amil disewa misalnya, itu boleh begitu, ya. Nah, berdasarkan penjelasan pada pembahasan sebelumnya, hukum sewa lahan, begitu. Ya, demikian Pak Amil ya kaitan dengan persoalan ini. Insya Allah yang kemarin pun nanti dimasukkan ke grup Telegram ya, yang sudah di-share oleh Kang Ivan dan kawan-kawan, juga Betul, di chat ya, di kolom chat ya. Betul. Silakan Betul, mungkin sudah di-share. bagi para peserta kajian fikih muamalah pagi hari ini bergabung untuk kemudian mendapatkan materi-materi yang kita bahas setiap Selasa. Itu barangkali Pak Amil jawaban atas pertanyaan yang saya tadi disampaikan. Baik, seperti itu. Masya Allah. Jazakallah khair atas jawabannya Ustadz. Bagaimana Pak Ahmad Hariri? Pak Amil? Alhamdulillah. Terserahkan ya. Ya, alhamdulillah jelas. Cuma Alhamdulillah tadi jelas. menyinggung lahan kosong ya. Ya. Lahan kosong. Yang saya tahu itu kalau misalkan lahan mati gitu, nggak digarap, misalkan sampai 2 atau 3 tahun, katanya ditarik sama negara gitu. Kalau dalam negara Islam itu. Siap. Betul, betul. Penjelasannya. Betul Pak Amil. Ya, ini hukumnya kepada menghidupkan tanah mati. Ya. Siapapun yang bisa menghidupkan tanah mati yang telah terbengkalai selama 3 tahun, itu menjadi orang yang menghidupkan tanah tersebut. Ada di kitab Al-Amwal, ya, yang dikarang oleh Syekh Taqi dan An-Nabhani. Maka ini hanya akan mungkin diberlakukan ketika ada negara yang menerapkannya. Hari ini siapapun yang punya tanah dan tidak pernah diurus, mau 3 tahun, mau 10 tahun, mau seumur hidup, itu tanah sampai kacuput tangan dijembrung, itu tidak akan ada yang mengganggu gugat. Iya usaha yuk, anu Pak Amil, di mana yuk, di Akina, misalnya gitu tanya. Sudah 10 tahun, 20 tahun warisan dan lain sebagainya, tapi dibiarkan begitu saja. Ada orang yang mau menanam apa dilarang begitu dan lain sebagainya. Padahal siapapun dalam pandangan hukum syariat yang punya tanah, tapi kemudian tanah itu dibiarkan tidak ditanami, maka siapapun yang datang menanami tanah tersebut, maka itulah pemilik tanah dalam pandangan hukum syariat. Sehingga seluruh tanah di negeri-negeri kaum muslimin itu produktif. Tidak ada tanah yang terbengkalai, ya.
Kalau di kita, jangankan tanah kosong, banyak rumah terbengkalai. Dulu waktu saya pertama kali pindah ke Kerawang tahun 99 tuh ya, itu rumput itu sampai menutupi rumah, naik ke genteng karena rumahnya ditinggalin orang. Ya jangankan tanah gitu, rumah aja bisa begitu tuh. Betul. Begitu ada orang yang nempatin diusir begitu. Ini kan rumah buat siapa? Akhirnya kan karena tadi tidak ada lembaga atau institusi negara yang menegakkan hukum atas lahan kosong yang semestinya produktif dalam pandangan syariat, tetapi dibiarkan terbengkalai. Dan tindakan itu justru tidak mendapatkan sanksi apapun. Nah, dalam sistem Islam, sanksinya adalah dia akan hilang kepemilikan atas tanah tersebut. Makanya bersesuaian tuh dengan jika kalian tidak bisa menanami dalam konteks hukum sewa lahan pertanian, berikan kepada saudaramu. Ya, terus ngapain punya tanah banyak-banyak nggak bisa ngelola? Nah, kalau tadi Pak Amil sudah memahami, ya satu solusi saja untuk orang yang punya tanah, ya ijaroh, sewa orang, bayar orang. Pak, sini Pak, nih sawah saya 1 hektar, Bapak tanami ya, Bapak cangkul segala macam, saya bayar Bapak sebulan seperti Bapak kerja di pabrik, sebulan 3 juta, bayar. Nah, begitu caranya. Bukan dengan nanti kalau sudah ada hasilnya buat Bapak separuh, buat saya separuh. Nggak boleh yang itu. Ya, yang boleh mah yang tadi, ya ijaroh ya. Orang itu bekerja, istilahnya apa ya? Buruh tani ya. Sehari dibayar mau 30.000, mau 100.000, tergantung akad dulu. Boleh saya dibayar. Bayarnya per minggu, seminggu dibayar misalnya kalau 1 harinya 10.000, berarti seminggu 70.000, bayar harusnya begitu. Ya, bayarnya per bulan, ya tinggal kali per bulan dan lain sebagainya. Nah, ini yang benar dalam tata kelola masalah pertanian, bukan dengan cara maro. Nah, bahasa di kampung ya, maro itu bagi 2 begitu, ya. Atau mertelu kata orang Jawa begitu, dibagi 3 begitu. Maksudnya dibagi 3, petaninya sepertiga, 2/3-nya pemilik lahan, biasanya begitu. Ya. Artinya ini yang kemudian aspek-aspek muamalah yang hari ini kita mengedepankan aspek muamalah syariah berhadapan dengan tradisi atau keumuman masyarakat dalam bermuamalah yang kecenderungannya tidak menyesuaikan dengan aktivitas yang dibolehkan oleh syariat. Begitu kecenderungannya. Ya. Tetapi bagi kita tentu saja sekalian, ya, tidak lantas karena kecenderungan masyarakat itu adalah demikian kita mentolerir, memaafkan, memaklumi. Nggak boleh. Kenapa? Karena aktivitas itu adalah aktivitas yang terlarang dalam pandangan syariat. Ya. Kita menginginkan seluruh masyarakat menjalankan hidup sesuai dengan konteks hukum syariat, di saat yang bersamaan kita dihadapkan pada situasi dan kondisi yang luar biasa. Nah, terus mana yang akan kita pakai, mana hukum yang akan kita gunakan dalam acuan kita beramal sebagai seorang muslim? Ya tentu sekalipun seluruh manusia di sekitar kita terbiasa bermaksiat, terbiasa kalau punya uang, kalau pengen punya uang mendatangi bank, terbiasa transaksi riba, terbiasa melaksanakan berbagai keharaman, ya kita mas sekalipun sendirian di kampung itu tetap akan berpegang kepada syariat apapun yang terjadi. Kita dianggap orang asing, orang aneh, nggak mau move on atau jadul atau apapun, nggak peduli, yang penting kita tidak terlibat kepada muamalah yang diharamkan oleh syariat. Poinnya itu barangkali ya tambahan buat Pak Amil ya kaitan dengan lahan kosong atau lahan yang terbengkalai. Makanya tadi kalau punya lahan kosong dan itu tanahnya keras, padat misalnya, ya tanah di halaman ya bukan tanah sawah, bukan kebun pula kosong, tegalan, ya jukut dan lain sebagainya misalnya yang tumbuh di situ, atau pohon-pohon yang tidak besar-besar, ya sudah cari investor, ya sudah sewakan baik untuk lahan parkir atau untuk pergudangan. Nah itu yang kemudian dimungkinkan. Untuk berapa lama? Untuk 5 tahun, untuk berapa dan lain sebagainya. Itu benar ya, seperti hari ini beberapa tempat di kawasan industri itu tanah-tanah kosongnya itu disewakan kepada
perusahaan-perusahaan yang memiliki keahlian di bidang, misalnya mau bangun gudang kah, mau bangun pabrik kah, selama sekian tahun, nah, dia boleh menempati tanah tersebut. Nah, itu yang kemudian status sewa lahan yang dibolehkan. Begitu. Kalau bentuknya sawah, nah kemarin sudah kita bahas selesai, insya Allah ya, itu nggak boleh disewakan, ya, baik dengan sepertiga, seperempat, atau sejumlah bahan makanan pokok, biji-bijian dan lain sebagainya, itu nggak boleh sama sekali berdasarkan dalil-dalil syariat yang kemarin sudah kita bahas. Demikian, Kang Ivan, jawaban termasuk tambahan tadi ada pertanyaan ikutan dari Pak Amil, Pak Ustadz Ahmad hari. Masya Allah. Siap, baik Ustadz. Masya Allah. Betul. Halo Ustadz. Ya, masuk. Ya. Ya, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya tadi, serta jawaban tambahannya juga ya, Ustadz, Masya Allah. Nah ini mungkin kita satu pertanyaan lagi Ustadz ya. Alhamdulillah kajian kita ini ditayangkan juga di Instagram official PT Syariah Greenland, juga di YouTube officialnya PT Syariah Greenland gitu. Nah ini pertanyaannya datang dari Instagram ya, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau masih menyimak ya, dengan Kak Yeni Salma Verlanda, Kak Yeni ya. Nah ini pertanyaannya Ustadz, kalau digadai di bank, rumahnya gimana Ustadz? Jadi ini posisinya rumahnya yang digadai ke bank nih. Gitu. Ini Bang Toyib atau Bang apa ini? Bang Ivan. Bang Ivan. Gitu. Baik, Bu Yeni ya, atau Kak Yeni. Ya, Bu Yeni. Atau mungkin juga yang lain yang punya pertanyaan yang mirip-mirip dan lain sebagainya. Betul. Interaksi hari ini dengan lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan dengan istilah apapun mesti akan memunculkan hukum yang lain. Apa itu? Hukum riba. Hukum pengembalian yang harus disertai dengan bunga. Dan kemudian ada tambahan yang lainnya lagi, apa? Jika terlambat mengembalikan kena denda. Dan beberapa aktivitas yang lainnya yang karena memang lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan tadi adalah sebuah perusahaan yang harus mengejar keuntungan, maka apapun akan dia lakukan atau tanda petik akan dia bebankan kepada nasabah. Ya. Orang yang tadi atau kaya ini yang kemudian yang punya rumah kemudian digadaikan ke bank, maka berikutnya ya apa yang terjadi? Ya, rumahnya akan tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh pemiliknya, oleh kaya ini. Nah, kemudian kaya ini harus mengembalikan uang ya kepada pihak manapun, termasuk yang tadi pertanyaan mirip dengan Pak Kinkin dari Cianjur ya. Rumahnya digade ya, yang punya uang mencari-cari rumah begitu, tapi bukan untuk dia sewa, tapi ditawarkan gade ya. Dan keuntungannya apa? Uang utuh, rumah setelah bosan bisa dikembalikan. Nah, yang rugi siapa? Yang punya rumah, kan begitu. Harusnya dia mendapatkan uang sewa, setahun berlalu dia harus mikir duit harus dibalikin. Nah, ini kan aneh. Ya, kalau urusan dengan bank, yang saya tahu ya, mau istilahnya sewa, mau istilahnya dia pinjam dana dan lain sebagainya, maka tanah itu, rumah itu akan diagunkan, bahkan menjadi syarat. Nggak mungkin kita pinjam ke bank, ya, kemudian kita tidak memberikan agunan atau tidak memberikan jaminan. Ya, istilahnya umumnya demikian. Kalaupun sekarang tadi disebutkan oleh Kak Yeni sedikit agak ada perubahan atau ada usulan tawaran menjadi digade, tetapi faktanya itu yang kemudian dalam konteks hukum syariat perkara gade tetapi kemudian yang terjadi rumahnya dimanfaatkan oleh orang yang punya harta atau pihak yang punya harta, ini menyelisihi. Ya,
Karena itu bukan lagi hukum gade dan bukan dain utang piutang, tetapi sudah masuk dalam ranah pinjaman atau qard. Meminjam, kemudian dengan mengagunkan satu barang tertentu, dan barang yang diagunkan malah boleh dimanfaatkan. Dalam konteks ini, diizinkan atau tidak diizinkan kalau transaksinya adalah qard atau pinjaman, apapun namanya, disamarkan, diganti atau dikemas dengan cara seperti apapun, yang kita hukumi prakteknya seperti apa. Pinjam uang mengagunkan barang itu qard. Ini ada unsur pinjam uang. Tapi kalau unsurnya dain, utang, nah, itu selama diizinkan, ini catatannya. Bukan berarti kemudian kalau dain terus kemudian boleh dimanfaatkan. Tidak, kalau tidak ada izin dari pemilik barang nggak bisa. Ya, contoh kembali kepada masalah tanah nih ya. Saya kuatkan kembali statement terkait dengan dain yang kemudian ada aspek pada saat agunan ini dimanfaatkan. Saya beli mobil Fortuner ke Kang Ivan, nilainya 700 juta. Baru punya uang 200 juta. Nah 500 jutanya saya mau cicil ke Kang Ivan. Kata Kang Ivan, boleh aja. Tapi apa jaminannya Anda akan menyelesaikan 500 juta cicilan berikutnya? Nih saya punya tanah sawah seluas 1 hektar atau 10 hektar misalnya gampangannya ya, biar yakin nih Kang Ivan kalau saya ini bukan orang sembarangan, saya punya aset produktif katakanlah begitu. Nih 10 hektar silahkan pakai ya, selama saya nggak bisa melunasi utang 500 juta, nih sawah 10 hektar pakai sama Kang Ivan semuanya. Hasilnya terserah, misalnya ambil sama Kang Ivan. Itu boleh, karena saya izinkan. Tapi kalau saya nggak mengizinkan, nih agunannya sawah 10 hektar, pegang nih sertifikatnya, itu juga boleh. Tapi kalau Kang Ivan maksa, boleh, tapi dengan catatan sawahnya boleh saya kelola. Saya nggak mau, maka nggak akan terjadi itu transaksi. Atau Kang Ivan nekat ya, menanami itu tanpa izin saya. Wah, ini kan jadi masalah hukum nantinya. Ya, nyerobot tanah orang namanya kan. Ya, jadi unsur dain yang kemudian terjadi transaksinya tidak tunai, dain itu karena muncul menjadi utang pada saat transaksi jual beli kendaraan, sebelum lunas itu ada jaminan dan lain sebagainya, maka memanfaatkan jaminan itu dengan seizin pemilik barang dibolehkan berdasarkan dalil-dalil yang tadi sudah saya sampaikan ya, pendapat para ulama, Imam Malik, Imam Ibnu Qudamah, dan Imam Taqiyuddin An-Nabhani itu membolehkan ya, kalau prakteknya adalah dain bukan qard. Soalnya nih kita jadi tahu ya istilah dain dengan qard itu bedanya di mana. Nah, termasuk ini rumah nih. Nah, ini bidangnya Kang Ivan nih, bidang kita semua nih, insya Allah nih ya. Ada orang yang beli rumah ke Sukamana Islamic Village atau ke PNC misalnya. Sepakat, nah, nyicil selama 5 tahun. Nah, dia sudah nyicil 2 tahun. Nah, tinggal 3 tahun lagi. Terus tiba-tiba datang ke Kang Ivan. Kang Ivan, aduh saya nih ternyata kayaknya nggak bisa lanjut nih kredit rumah di Sukamana Islamic Village. Saya balikin ya. Saya batal nih kayaknya jual beli ini. Terus Kang Ivan, ya boleh dikembalikan boleh. Nah, ini kan kacau ini. Kenapa kacau? Ini kan barang ini sudah resmi, bahkan sudah nyicil 2 tahun nih orang. Akhirnya rumah sebetulnya bukan lagi konteksnya dikembalikan, tetapi dia nggak sanggup lagi nyicil. Solusinya apa? Dia jual itu rumah. Dan hutang 3 tahun cicilan dia bayarkan setelah rumahnya laku terjual. Itu yang benar. Bukan dikembalikan seolah-olah seperti pada proses transaksi batal dengan garansi 3 hari atau 1 minggu. Ya, silahkan tempati kalau ada hal-hal yang
memungkinkan terjadi pembatalan, masa 3 hari atau 1 minggu itulah yang dimungkinkan terjadi pembatalan. Nah kalau ini sudah nyicil, sudah 2 tahun, sudah berkali-kali nyicil, terus tiba-tiba seenaknya membatalkan, ini ada yang salah ini dalam transaksi ini. Ya, ilustrasi sederhananya, misalnya saya nyicil mobil kan ini Fortuner nih, udah DP 200 juta, sudah nyicil, cicilannya sudah berjalan 8 bulan, ya. Terus tiba-tiba datang lagi Kak Ivan nih ternyata salah nih, saya beli mobil Fortuner itu ternyata saya garasi di rumah saya nggak cukup nih, udah saya balikin lah. Ya, kata Ivan, loh, kok gini nih, ini ada yang salah nih. Kayak begitu. Atau beli laptop misalnya, laptopnya sudah saya pakai kemana-mana, udah presentasi, udah mengerjakan beberapa project, tiba-tiba saya datang lagi ke Ivan, penjual laptop, ya ini laptop saya balikin ya, saya nggak jadi nih beli laptopnya, gitu. Ya, oke, balikin nih uang yang saya sudah pernah saya kasih ke Ivan. Kan tidak serta-merta atau secara otomatis langsung dibalikin terus kemudian selesai urusan, ini kan keliru. Oh iya Ustaz. Ya, artinya apa nih yang harus kita pahami? Jual beli itu sudah selesai, sudah sempurna. Yang muncul berikutnya karena jual belinya tidak tunai adalah utang. Siapa yang berutang? Orang yang beli barang kita, beli produk kita tapi tidak tunai. Utang. Itu yang maksud dengan dain di situ. Bukan qard. Karena tidak ada pinjaman di sana. Yang ada transaksinya sempurna, DP sudah diterima, berikutnya sudah ada cicilan, dan cicilan itu hakikatnya menjadi utang. Hak kepemilikan dari barang yang ditransaksikan sudah resmi berpindah dari pemilik pertama kepada pemilik berikutnya. Nah, itu yang benar. Ya. Maka pada saat terjadi kalimat pembatalan, ini yang salah. Kok pembatalan? Bukan pembatalan. Saya nggak sanggup meneruskan cicilan utang saya. Itu yang benar. Lalu gimana solusinya? Kembalikan kepada hukum syariat. Ya, utang tetap menjadi kewajiban. Berikutnya, pihak developer, misal contohnya, memiliki peluang beramal soleh dengan ikut memasarkan rumah tersebut. Boleh ngambil untung? Ya boleh. Muncul fee penjualan misalnya. Boleh. Kenapa? Rumah 5 tahun yang lalu harganya kita tahu, rumah 5 tahun berikutnya harganya tentu mengikuti harga hari ini, bukan harga 5 tahun yang lalu. Jadi ada potensi untung, kan begitu. Ya. Kelebihannya dikembalikan kepada pemilik rumah, bukan disita. Nah, salah juga tuh kalau solusinya disita, nggak sanggup bayar. Atau konsep kayak leasing begitu ya, disita karena selama ini dianggap sudah menyewa. Bukan itu. Ini juga keliru kalau dipahami demikian. Nah ini gambaran dari transaksi-transaksi muamalah yang memang menjadi core aktivitas kita ya, kajian fikih muamalah setiap Selasa ini untuk memahami beberapa transaksi-transaksi muamalah, sekalipun itu umum di masyarakat, tetapi dalam pandangan syariat menyalahi, maka tentu kita harus lebih condong untuk menjalankan syariat serta meninggalkan kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Demikian barangkali Kang Ivan, sedikit tambahan agak keluar konteks dari persoalan ini. Betul. Masya Allah, Ustadz, jazakallah khair atas jawabannya ya. Betul ya, tadi menurut saya penambahan jawaban dari Ustadz itu ya biar yang masih bingung terkait qard sama dain itu ya. Karena ya betul, dain. Jadi masih ada kebingungan tuh kan antara utang dan pinjaman gitu kan. Seperti itu. Ya mudah-mudahan tadi sudah dipaparkan jelas ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalkan nanti belum paham juga bisa bertanya nanti di grup ini, kita grup Taskih ya, tanya soal fikih muamalah. Kita fasilitasi juga ya di grup Telegram sama channel Telegram, seperti itu. Masya Allah. Ustadz, ini tidak terasa ya, sudah masuk jam 11. Ya. Ya, pantesan udah berasa terang banget di luar. Dan jam 11, walaupun ini di IG apa namanya masih ada pertanyaan, tapi kita nanti pertanyaannya ya kita hold
gitu ya, kita alihkan nanti di grup Telegram. Nanti kita ini kan di channel Telegram jawabannya seperti itu. Baik, karena sudah memasuki jam 11, mungkin saya berikan dulu ke Ustadz. Mungkin ada pesan-pesan sponsor, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakumullahu khairan katsiran karena sudah berpartisipasi di dalam kajian fikih muamalah di hari Selasa ini. Mudah-mudahan amal kita di bulan Ramadan diberikan pahala yang berlipat seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahan ilmu, ya inilah berkah dari majelis kita. Mudah-mudahan betul-betul bisa memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Demikian barangkali sebagai closing, mudah-mudahan manfaat ini akan terus memberikan kebaikan, apalagi kita semangat menyebarluaskan kepada yang lain. Demikian Kak Ivan, dari saya cukupkan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penutupnya. Untuk sahabat semua yang hadir pada kajian fikih muamalah hari Selasa ini, baik yang di Zoom, yang melihat ya, ikut kajian di Instagram dan YouTube, jazakumullah khairan katsiran. Ya, semoga apa yang kita dapatkan hari ini dari Ustadz Abu Hamzah bermanfaat ya untuk ini aktivitas muamalah kita ya, sehingga muamalah kita sesuai dengan syariat. Amin. Dan terima kasih juga kepada Ustadz sekali lagi jazakallah khair atas ilmu jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Mudah-mudahan Ustadz selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam keadaan istiqomah memberikan ilmu kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sahabat, jangan lupa ya, sekali lagi saya mengingatkan untuk silakan bergabung ke grup Telegram Taskih Tanya Soal Fikih dan channel Telegramnya juga di situ. Nanti insya Allah kita akan share informasi-informasi yang bermanfaat. Baik, agar menambah keberkahan kajian ilmu kita, kita akhiri dulu dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kita membaca surah Hamdalah, Alhamdulillah. Lalu kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan datangnya dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di hari Selasa pekan depan. Saya Ivan Nurdiansyah undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin lip Ustadz. Izin lip Bapak Ibu. Terima kasih.